Makasih ya Mbak. Sama Mbak. Kang, kamu chattingan sama siapa sih? Kok senyum-senyum gitu? Ini, aku lagi chatan. Selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ini siapa? Saya Saki, Ketua LBH Ansor. Oh, LBH Ansor. Ya, ini. Salam, ini Sahara ya. Terima kasih. Ini suami. Salam. Ini suaminya, mangga, silakan. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Pak RW situ. Ya. Salam. Ya, mari. Saya di sini. Ayo. Silakan. Ayo, mari silakan duduk. Ayo, mangga. Dari sana kapan? Kemarin Pagi. Siang. Sore ya? Sore. Tadinya kan mau ketemu kemarin sore di Bandung. Siap. Tapi saya bilang kemalaman saya keburu nanganin yang korban truk tambang kemarin. Tiap hari selain gubernur ya nanganin yang begini. Kalau ini sih saya sih nggak punya niat apa-apa ya. Siap. Karena udah berkembangnya kemana-mana kan. Dan Pak Yayinya udah ketemu saya. Kalau Pak Yayinya ketemu saya kan saya harus ketemu Mbak. Nggak boleh saya denger dari Sepihak. satu orang. Iya, biar balance. Dan saya kan tidak punya tujuan apapun kecuali ya rukun aja. Apa sih ceritanya Opo? Ini kan kita berhadapan dengan Yai yang tasawuf, filsafat. Nah, cara sikapnya harus dipahami oleh orang-orang yang kampusan gitu loh. Yang Ansor, NU, NU-nya yang Gus Dur itu bisa paham itu. Ya, gimana? Ya. Nggak apa-apa, cerita aja. Oke. Kalau awal mulanya sebenarnya kan beliau sangat baik ya, sangat welcome karena beliau datang ke situ, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya pengen buat rumah di situ karena tetangganya baik-baik. Begitu. Sebentar dulu. Yang lebih dulu tinggal di situ siapa? Kami yang rental. Oh, yang rental. Rental apa sih biar terkenal sekalian? Rental mobil, Pak. Mobil, tapi khusus wilayah Malang. Iya, khusus wilayah Malang aja. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, belasan doang. Sedikit tuh 2. Enggak kan menurut statement beliau kan ratusan, itu enggak benar. Berapa sih mobil rentalnya? Ada berapa ya? Oh, masa lupa mobil Jumlahnya? sendiri? Iya, Jumlahnya sekitar 12-an. 12. Cuman nggak ada garasinya. Ada. Iya. Cukup garasinya untuk 12 itu. Garasi utama itu kan sudah penuh, sehingga kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Min. Oh. Kita sewa akadnya dan itu bukan tanah beliau. Oh, jadi apa namanya? Sewa rumah di depan rumahnya Pak Yayi, saya nyebutnya Pak Yayi. Bukan rumah, lahan. Oh, lahan Pak Yayi. Hah? Enggak, mbaknya sewa lahan. Saya sewa lahan di depan rumah Pak Yai. Rumah Pak Yayi itu. Nah, sekarang rumah Pak Yayi itu bener nggak Pak Yayi itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan bukti? Oh, boleh, gitu loh. Baik. Gitu. Sertifikat. Kita denger siapapun gitu aja. Ya. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja. Saya bicara data aja sih Pak. Iya, tidak salah. Saya pamit taruh sini ya. Lo nggak apa-apa simpen. Saya kan bukan hakim pemeriksa, cuma nanya aja biar orang tahu. Nah, untuk kapasitas menjelaskan saya kan kurang paham. Ya, sob, silahkan. Ini dari LBH-nya. Siap. Kami membantu menjelaskan. Sebenarnya kan kami fokusnya ke wilayah pelecehan seksualnya sih sebenarnya. Sebenarnya kapasitasnya menjelaskan Pak RT, cuman kami bantu. Ini sertifikat ini peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Min. Yang ini yang ditempatin Pak Sahara, yang ini miliknya Pak Min, yang ini garasi yang saat ini ditempatin oleh Pak Sahara karena ada hubungan keperdataan. Terus yang di sini juga ini karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat induk yang sama. Ini yang disewa
Yang di sini ini objek waris punyanya Bu Elo, Bu Elo yang saat ini disewa oleh Bu Sahara. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN, ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar fasum. Oh, pasum. Jadi nggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yayi. Bukan. Ya kita kan jelasin aja kan. Betul. Jadi bukan hibah tanah Pak. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Fasum. Bukan wakaf. Bukan wakaf dari Pak Yai. Bukan. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Ini sertifikatnya sertifikat sopo. Yang Ini. punya rumah saya, yang Ini. punya garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem seolah-olah bahwa Mbak Sahara diberi sertifikat, diberi rumah sama yang punya rumah. Oh, padahal ini kan pinjam sertifikatnya. pinjam sertifikat untuk menjelaskan. Tapi Mbak Sahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya ngontrak Iya garasinya ngontrak. Sama siapa ngontraknya? sama suami. Bukan. Pak Kontraknya dari siapa? Oh, dari saya. yang milik ini, Ya kontraknya sama suami. yang milik ini, yang milik. Ya pemiliknya siapa? Pak, boleh sebut nama ya? Boleh dong. Pak Sumaryono. Dong. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono tuh orang sana. Orang aslinya sana. Orang aslinya sana. Orang mercusuar. Ya, jadi kan awalnya itu kan kalau dari kemarin cerita itu kan kalau ke saya dengan temu Pak Yai sih lebih banyak ngomong filsafat daripada cerita ini. Jadi awalnya itu adalah nyimpen mobil. Nyimpen mobil di mana Mas? Parkir. Oh, Ya, bukan. awalnya apa? Bukan itu ya. Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah. Itu kan Boleh. itu versinya. Ya kan Pak Min. ceritanya kan itu Pak Yai bilangnya begitu. Tapi ada musababnya. Nah, jadi kalau kata Pak Yai itu kan bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah, merasa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Iya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini, saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya tuh kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Gitu. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu Nongkrong. Berkumpul. Kongkow. Kongkow, betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going, Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut canda. Bercanda. Candanya terbuka kalau dia lihat. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Sebanyak 4 kali, 3 kali gagal, 1 kali berbukti. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan, saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu, Pak. Mungkin Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh. Iya. Candanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privacy. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensor nanti. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar
Mbak Sahara. Saya jadi pengen. Saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, itu bahasa yang bagi saya melecehkan, Pak. Nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi saya pengen banget, Pak. Ini Roshidah haji, gitu. Udah sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia Beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh, lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Beliau lagi sendiri. Kemudian yang ketiga, Pak. Waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin, Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih, Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, Sisi kiri. sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi Besar. Junub? Iya, junub. Loh, kalau begitu habis kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya? Kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Terakhir. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget ya Pak. Ada tamu. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang. Spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya. Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan Pak, nahan ngempet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Pas paduannya. Top Coffee Susu. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Mengenai parkir itu. Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa saya kurang tahu. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya Pak. Jam 2 atau sekitar jam 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh ya. Beliau tiba-tiba mengklakson mobil tat sambil digas-gasin mobilnya Pak dengan RPM yang tinggi gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun, ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget. Kemudian beliau bilang, ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan, bagi saya sebagai orang awam bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak, sabar. Yang buat saya lama untuk keluar rumah karena saya harus memasang softland, kemudian nyari kacamata Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat kan. Kemudian beliau itu Yaimin langsung ke gazebo saya, membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci Pak, situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil, dia tahu bahwasanya itu mobil Xenia yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Kemudian kunci Xenia itu dinyalakan Pak, dinyalakan mobilnya.
dan beliau gas dengan RPM yang tinggi. Di jam 2 malam, di tengah kesunyian malam. Beliau gas, ada 5 menitan. Dan mobilnya mobil Mbak itu? Mobil saya. Dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah, kemudian Pak, tapi memang itu mengganggu nggak mobil mau lewat? Sebagai, saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Dan saya kalau punya niatan yang baik, harusnya beliau kalau merasa terganggu, ya seharusnya beliau ngomong baik-baik gitu. Dan kemudian Pak, beliau udah ngegas-ngegas dengan RPM tinggi selama 5 menit. Driver saya atas nama Agil itu nyamperin, karena beliau masih muda ya Pak, masih umurnya masih belum genap 20, emosi. Saya paham betul kenapa beliau emosi. Akhirnya beliau masuk ke dalam mobil sebelah kiri, sebelah sopir. Apa? Kenapa kok sampai segitunya? Ada apa? Karena beliau emosi, beliau pegang ininya, bajunya begini. Ayo berhenti, jangan digas terus. Karena ini udah malam, terlalu malam. Nanti orang-orang pada bangun. Akhirnya udah dilepas. Pak Mim itu tiba-tiba mematikan mobilnya, kemudian kuncinya dibuang keluar. Semak-semak. Bukan semak-semak, bahasanya yang banyak rumput-rumputnya. Semak-semak namanya. Semak-semak, oke. Kemudian beliau ada kesempatan untuk lari kan, lari keluar dari mobil, dan Agil itu ngambil kunci mobilnya. Dari situlah saya keluar Pak. Saya keluar dari garasi dan saya nanyain, beliau sudah masuk, ayo keluar, tolong jelaskan ini ada apa, saya bilang gitu. Kalian ini kenapa? Kalian ini selama ini nguji kesabaran saya. Kalian maunya apa? Saya tanya gitu. Kok bisa mobil saya digitukan? Kalau rusak bagaimana? Gitu. Seperti itu Pak. Jadi dimulainya dari situ. Dari situ. Dari situlah terus berkembang. Berlanjut. Itu dari situ saya masih nahan. Karena beliau itu kan tipikal orang yang suka laporan ke sosmed. Beliau itu ada apa-apa selalu laporan ke sosmed. Termasuk pas kejadian itu ya kami disinggung-singgung Pak. Katanya hati-hati, mobil-mobil kami adalah mobil colongan, mobil-mobil yang ilegal gitu. Padahal ya Allah, tempat judi, tempat dan garasi kami menjadi tempat judi, bandar narkoba, judi online, judi online, narkoba, terus minum-minuman keras dan sebagainya. Malah kami dituduhkan seperti itu gitu, sama beliau di story Facebooknya, di status Facebooknya. Hingga ini orang nih kok kayaknya nggak bisa diajak baik ya. Udah dimediasi juga, dan juga saya udah bilang beberapa kali kepada beliau, sudah jangan dilanjut lagi. Kalau memang mau dilanjut, nanti kamu akan melihat dampaknya lebih besar, saya bilang gitu. Karena saya jujur sebagai generasi milenial, saya tahu potensi untuk viral seperti apa. Saya sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus ini akan viral gitu ketika saya upload. Banget. Iya, saya tahu gitu. Banget. Nah, setelah itu konflik apa lagi yang terjadi? Beliau mulai merusaki mobil-mobil kami. Ngerusakinnya? Di CCTV itu terlihat ada penggembosan mobil kan. Ban mobil, ya sorry. Ya, dari situ ya Allah, Kiai kok bisa kamu menggemboskan mobil saya tanya begitu. Kenapa? Salah saya apa? Loh itu bukan saya katanya, itu jelmaan jin yang menyerupai saya. Jadi dua kali saya bertanya seperti itu, hari-hari ini dan juga besok. Jawaban kedua, itu bukan saya tahu siapa orangnya. Saya tahu itu TNI katanya, yang ngelakuin. Oh ya, panggil aja ke sini. Nanti katanya. Nanti saya bawakan dia ke sini. Padahal jelas-jelas ada CCTV. Ada CCTV. Iya. Nah, kalau peristiwa apa yang Pak Yai kemudian pura-pura jatuh, saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut. Trading seharusnya nggak nyiksa. Pakai strategi untuk